Jadi masih kita berbicara ya, kepercayaan orang terhadap kita ya. Imbal baliknya kepercayaan ini merupakan sendi dari sendi ketentraman, ketenangan di dalam hidup bersama. Contoh di dalam rumah tangga, kalau suami percaya terhadap istrinya, istrinya percaya terhadap suaminya, karena masing-masing jujur, tidak pernah dusta, tidak pernah selingkuh ya, betapa tentramnya ya kehidupan suami dan istri itu. Tapi kalau sudah ada benih-benih curiga, benih-benih tidak percaya yang timbul karena dusta, ini rumah tangga mulai goncang ya. Kalau terus menerus suami selingkuh, istri selingkuh, hilanglah kepercayaan di antara dua belah pihak. Itu artinya telah kiamatlah ketentraman di dalam rumah tangga itu. Nah, begitu pula kalau kita besarkan lagi, Mas, duduk Mas. Nah, di dalam kehidupan satu keluarga, bapak dengan anak, kalau sudah sering curiga, tidak mempercayai anak karena sering-sering dusta ya, padahal tidak ada tarikan, bilang ini ada tarikan untuk ini gitu kan. Orang tua nanti semakin curiga, apalagi nanti kalau boroknya sudah ketahuan, wah anakku ternyata ngapusi ya. Gitu pula sering telepon dengan telepon yang dibuat-buat ya, maksudnya sih untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua ya. Ini udah menghilangkan kecurigaan orang tua, rasa kasih sayang orang tua nanti akan semakin berkurang. Kadang orang tua lah wis timbang pondok kayak ke bocah gawe ke wis. Nah, ini terkadang ada yang putus asa, dicabut, itu artinya kerugian ya. Orang tua sudah tidak membiayai, sudah ya masa bodoh kono karepe ya, aku wong tua wis usaha wis ikhtiar biar katakan anaknya jadi orang pandai tapi kemudian anaknya terkadang sering nipu, mendustai orang tua, hilanglah kepercayaan orang tua ya. Gitu pula nanti di dalam bermasyarakat ya, ber-RT, ber-RW ya, berkampung sampai kehidupan bermasyarakat tingkat negara. Kalau rakyat sudah tidak percaya lagi ya, dengan para menteri, dengan para pejabat, dengan presidennya, sulit. Peraturan dan undang-undang dibuat kayak apapun ya, orang pasti akan mengatakan ini tipu muslihat. Apalagi nanti kalau ya yang biasa menyiarkan beritanya juga pendusta lagi, semakin panas situasi ya. Baik katakan media cetaknya, media elektriknya memberitakan dengan berita-berita yang dusta, dengan gosip, dah ketentraman nggak akan bisa dicapai ya. Rapuh peraturan, tinggal peraturan ya, kemudian persoalan pelanggaran tetap berjalan. Sekarang ini kita rasakan seperti itu ya. Jadi sebetulnya ya, letak katakan siapa sih yang punya power sekarang ya. Ya kalau dikatakan organisasi politik punya kekuatan hak tekan, mana katakan hak tekannya. Gitu pula juga pemerintah dan sebagainya. Ini timbul karena kecurigaan ya, timbul ada aliran-aliran yang macam-macam ini, baik katakan ekstrim kiri, ekstrim kanan, ini timbulnya juga karena persoalan dari ya tidak rasa percaya, timbul dari rasa tidak percaya, muncullah ya beberapa aliran-aliran yang macam-macam. Ya kenapa kok tidak percaya? Karena tadinya ya didustai oleh masing-masing pihak.
Nah, kenapa orang berbuat dusta? Orang berbuat dusta kadangkala karena takut ya kena hal yang tidak disenangi. Ya, saja ya orang dalam jual beli, kenapa dusta? Takut rugi. Ya. Kenapa dusta? Ingin memperoleh keuntungan yang besar. Nah, ini baik katakan karena takut rugi ataupun ingin memperoleh keuntungan yang besar, kedua-duanya akan bilangkan rasa kepercayaan dari pihak lain, sehingga ucapan yang benar pun nantinya akan dicampakkan orang, sekalipun terkadang ucapan itu benar. Ya, kalau orang sudah dikenal dusta, kata orang Jawa, wong urip wis dikei tenger. Ya, dia masih hidup gentayangan di bumi tapi wis dikei tenger. Ditengeri apa? Ah, wis biasa kita goroh. Cuma ora usah dindel omongi. Wah ini ngomong sungguh-sungguh sampai sumpah palibasane sumpah ping 17 ora dindel ya mergo wis dikenal goroh. Ya. Ini al-kadzib, ya, menghilangkan kepercayaan. Yang berikutnya ialah tamak. Ya, tamak dan rojak beda. Ya, kalau rojak sama-sama mengharap-harap, tamak mengharap, rojak juga mengharap. Kalau boleh saya buat contoh, saya menanam jagung, kemudian saya berharap ingin panen jagung, itu namanya rojak, satu hal yang baik. Jadi kita berusaha, kemudian kita berharap, ya, usaha kita akan mencapai satu hasil. Itu malah perlu, ya. Jadi kalau orang tanpa punya harapan, ya sudah, barang itu dia tidak mau usaha. Ya, persoalan panen atau ora panen kok, sing penting kita nandur dhisik. Nah, si nandur kita ngarep-ngarep panen, itu namanya rojak. Ya, kamu belajar tekun, mendengarkan pengajian, mendengarkan kuliah, mencatat pelajaran, berharap kamu akan jadi orang pinter, itu rojak. Kita harus punya harapan-harapan, ya. Harapan merupakan dorongan kita untuk mau kerja dan usaha. Ya, lah beda kalau tomak, ndak menanam jagung ingin panen jagung. Ya, saya kepengen panen jagung sekarung dulu, nandur kapan? Ya, karena dia melihat orang lain pada panen, lalu dia berharap ingin panen, padahal dia nggak mau menanam. Ya, saya ingin panen padi, tapi saya tidak mau menanam padi, itu tomak namanya. Jadi mengharap apa yang bukan jadi haknya. Kalau dia menanam, kemudian berkeinginan, rojak, harapan, itu baik. Kamu tekun, rajin, kepingin pinter, itu rojak. Tapi kalau kamu kon ngaji ora gelem, mau mangkat ngaji mengandung turu, ya saja di pondok kayak gitu, ya Abdul Qafa Balhazim, ya penggaweane turu karo mangan, pingin pinter, itu namanya tomak. Ya, jadi kembali, orang-orang yang tamak itu orang yang selalu menginginkan, katakan, ya di luar apa yang menjadi haknya. Dia bersungguh-sungguh, kalaupun sungguh-sungguhnya untuk merampas hak orang lain. Ya, kalau orang sudah dikenal dia adalah orang tamak. Ya, orang Jawa sering mengatakan wong celamit ngono, duduhake diarep-arep. Ini otomatis orang tidak akan percaya, ya. Kalaupun dia berkata sungguh-sungguh pun alah wis paling, ya, mau, ya, nyuwun, mau, ya, katakan ngemis, mau minta-minta, mau paring-paring gitu. Ya. Begitu pula juga orang tidak akan simpati kepadanya. Ya. Kalau orang sudah dikenal selamit, dikenal suka minta-minta, suka paring-paring, tapi dia tidak mau usaha, siapa yang mau simpati? Ya. Tapi kalau orang bersungguh-sungguh kemudian belum berhasil, banyak yang simpati, banyak yang percaya. Nah, sekarang ini, ya, kita lihat, ya,
di negeri kita ini pengangguran luar biasa sekali ya. Kalau dihitung-hitung jumlah pengangguran ini di Indonesia itu mencapai 30-40% dari jumlah penduduk ya. Mereka ini ngongkang-ngongkang, makan enak, minum enak, tapi nggak mau usaha. Akhirnya apa ya, jadi tukang todong, pencuri, ngerampas. Kemudian sudah nanti biar dia tidak malu minum dengan minuman air keras dan sebagainya ya. Kemudian menghayal, aku tidak bisa katakan hidup di villa, aku tidak bisa numpak mobil yang enak, udahlah saya menghayal saja ya, ya minum ya, dengan minum-minuman keras, zat-zat adiktif yang lain diminum. Ini berangkatnya dari tamak ya. Tidak mau ijtihad, tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau berkarya, tapi ingin hidup senang dan enak. Siapa yang simpati? Alah bocah pengangguran kayak gue, jorna bebes lah ini ya. Dan orang kalau sudah biasa hidup seperti itu ya, ini andai kata diajak ya, capek sedikit saja udah tidak mau ya. Diadakan pelatihan kerja ya, dia paling nanti katakan kalau ada uang ya, jajannya harian, paling yang diharap itunya, tapi kerja tidak mau. Nah, ini merupakan penyakit yang tidak bisa diobati, ialah penyakit malas campur dengan larat ya. Kapan orang melarat males, itu body job katakan dengan ya raskin apa taskin dintas ya. Orang miskin orang mentas-mentas, ngomongnya senenge ya silem kon mentas ya ora gelem ya, karena dia lebih suka katakan menyelam di dalam kemiskinan ya. Biar ditaskin pun tidak mau dia mentas-mentas. Karena apa? Miskin dibarengi dengan malas. Dia lebih banyak tamak, berharap lah nanti kalau tamaknya tidak berhasil jadi orang yang nekat. Karenanya ini semuanya berangkatnya dari situ. Jadi tidak percayanya orang kepada seorang karena orang tersebut berangkatnya dia tamak ya, mengharap sesuatu yang bukan haknya ataupun mengharap di luar daripada apa yang semestinya bisa dimilikinya. Berikutnya yang akan menghilangkan kepercayaan orang yaitu khianat. Karenanya orang pengkhianat itu tidak dipercaya oleh orang banyak, itu satu hal yang udah jelas ya, udah nyata kalau pengkhianat itu tidak dipercaya oleh orang ya. Bahkan rasa tidak percayanya seseorang ataupun masyarakat kepada pengkhianat itu lebih kuat daripada rasa tidak percayanya kepada si pendusta, kepada orang yang toma, kepada orang yang berpura-pura. Jadi hilangnya kepercayaan dan larinya masyarakat dari pengkhianat itu lebih nyata dan lebih kuat daripada ya larinya masyarakat dari orang yang sekedar dusta ataupun sekedar tamak. Karena apa? Pada hakikatnya khianat itu adalah merupakan kumpulan ya, tindakan nipu itu ya berarti khianat, pura-pura ya khianat, nifak ya juga khianat, dusta juga khianat, tamak juga khianat ya. Jadi karenanya pengkhianatan dilakukan oleh siapapun lah katakan. Sudah contoh paling mudah itu suami istri ya. Kalau udah suami khianat terhadap istrinya, istri khianat kepada suaminya ya, dah itu merupakan ya kiamat lah, kiamat dari kebahagiaan di dalam kehidupan ini ya. Bab orang khianat itu ya nipu, ya pura-pura, ya munafik orang khianat itu ya. Kenapa dia pura-pura?
Ya, karena dia katakan akan menyembunyikan niat jahatnya. Orang khianat kan menyembunyikan niatnya, itu berarti ya munafik, ya pura-pura dan sebagainya. Ya. Selanjutnya yang akan menghilangkan kepercayaan seseorang itu ialah anani, egois. Orang yang tahu hanya dirinya sendiri, ya, tanpa jasa saya ndak begini nih. Kalau tidak saya yang kerja ndak akan jadi. Yang dia hanya satu di antara 100 orang yang kerja kok. Dia mengatakan tanpa saya. Bangunan ini kalau ndak ada saya nggak jadi. Loh. Ya, emangnya cuman kamu yang kerja? Kerja tukang kok katakan. Ya, kamu hanya ongkang-ongkang saja. Malah terkadang orang egois itu dia pada hakikatnya dia hanya dalam bahasa Jawa wong cuman numpang silit tanget tok ngono nuli ngaku koyo-koyo akulah katakan. Dia tertutup oleh hidungnya yang besar itu. Ya, sehingga ora weruh ngisore krana ketutup karo ya hidungnya yang besar. Jadi orang-orang yang egois itu akan selalu berbicara tentang dirinya dengan hal-hal yang dibesar-besarkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Dan terkadang apa yang ia katakan itu juga menyimpang dari garis yang benar. Ya. Dia tidak berbuat apa katakan wah saya sudah korban untuk kepentingan ini katakan. Ini semuanya pengorbanan saya. Wah, kalau bukan saya yang korban, tidak jadi. Ya apa saja katakan. Termasuk juga umumnya masyarakat tentram kayak gini karena saya. Coba kalau tidak dipegang saya. Loh, emangnya cuman kamu yang hidup di dunia ini. Ya. Dah pokoknya kalau ada keberhasilan orang lain, padahal dia taruhlah katakan hanya sebagai pendompleng saja. Tapi kayak dialah satu-satunya orang ya, yang kerja, satu-satunya orang yang usaha, satu-satunya orang yang berjasa. Padahal dia hanya dompleng saja, kan? Dia hanya pembonceng, tapi lalu dia ya meniadakan orang yang lain. Nah, kalau orang sudah seperti itu, ya orang anani, tidak menghargai jasa orang lain, tidak menghargai jerih payah orang lain, ya. Tidak tahu katakan bagaimana repotnya orang lain yang membanting tulang, ya, tapi dialah yang sekedar cari nama belaka. Ini anani. Antar individu umat ini, ya, ini tergantung sebagai ya putaran kehidupan umat itu adalah pada kepercayaan. Ya, manakala antar satu dengan yang lain, kelompok satu dengan yang lain, ya, organisasi satu dengan yang lain, jamaah satu dengan yang lain, itu sangat kuat saling kepercayaannya. Dan barang itu ketentraman dan ketenangan dalam masyarakat itu juga sangat kuat. Ya, kalau antar individu, antar tetangga hubungannya baik, saling percaya, ya, dijamin ketentraman dan kebahagiaan akan dicapai. Tapi kalau katakan kepercayaan itu sudah melemah antar individu, maka artinya al-qadha alat tumaknina. Ketentraman akan mati, ketentraman akan bangkrut, dan kebahagiaan juga akan punah. Dalam dunia usaha seperti itu, ya, antara ya produsen kemudian nanti dengan konsumen, ini kalau saling percaya, wah betapa nikmatnya, ya. Tapi kalau satu dengan yang lain, ya, saja antara produsen dengan agen saja sudah tidak saling percaya, ya berarti ketentraman akan hilang. Sudah kalau ketentraman hilang, ya hilanglah katakan kebahagiaan. Sekarang contoh Mas Jan, ya, pengusaha apalah katakan saya sebagai pengusaha
meja kursi, atau saya pengusaha semen aja. Nah ini kalau agen-agen saya jujur, saya kirim enak, dah katakan ada permintaan sekian kirim, permintaan kirim. Tapi kalau katakan sudah pernah khianat agen itu, ya saya mau bagaimana mau kirim barang lah, nanti dari agen ya mau dikirim kepada para penjual ke toko juga macet lagi. Nah kemacetan ini juga akan menghilangkan kepercayaan orang ya, si pembeli saja bilang, Pak ada barang ini lagi dikirim, tapi dari sananya macet, dari pusatnya macet, ya sudah, orang lalu tidak percaya sudah. Kalau seperti itu katakan hubungan satu dengan yang lain sudah saling curiga, ini dalam dunia ekonomi pun juga akan menyebabkan kekacauan ya. Jadi karenanya ya madarut thiqah, katakan lingkaran kepercayaan ini adalah merupakan lingkaran yang menentukan ketentraman dan juga akan menentukan kebahagiaan. Jadi kepercayaan yang imbal balik itu adalah merupakan tali yang mengikat hubungan satu dengan yang lain, baik dalam urusan kemasyarakatan, urusan ekonomi dan urusan politik. Ya. Kalau antar individu ini perlu ada kepercayaan yang imbal balik untuk ya mengikat hubungan, maka begitu pula antar kelompok, antar organisasi, antar perkumpulan, antar jamaah, antar partai satu dengan yang lain. Ya. Sebagaimana juga hubungan baik antara partai satu dengan yang lain, organisasi satu dengan yang lain, kelompok satu dengan yang lain, begitu pula ya kepercayaan yang imbal balik ini harus terwujud antara bangsa dan bangsa, antara negara dengan negara ya. Nah, kalau sudah antar satu dengan yang lain saling mencurigai ya, ke dalam saling mencurigai hubungan luar negeri ya, katakan saling mencurigai ya, maka akan lepaslah ikatan satu dengan yang lain ya. Lepasnya ikatan suami istri kan juga kayak gitu, karena sudah suami tidak percaya pada istrinya, istri tidak percaya pada suaminya, udah lebih baik lepas saja itu ya. Begitu pula juga dalam hubungan yang lain juga seperti itu. Hubungan ekonomi sangat kuat sekali ini ya, kepercayaan yang imbal balik ini ya. Terkadang putus hubungan antara ya konsumen dengan agen ya karena sudah tidak ada saling percaya satu yang lain ya. Karenanya biasakan kita berkata dan berbuat jujur, hindarkan perbuatan yang tercela dari diri kita, hindarkan ya ingkar sama janji. Kalau kita sudah membiasakan berkata jujur, berbuat jujur, membersihkan dari sifat tercela ya, maka kepercayaan akan berada dalam tangan kita ya. Dan apabila kita sudah memperoleh ya kepercayaan manusia, itu berarti kunci sukses ada pada kita, kunci keberuntungan dan kunci sukses ada dalam kita. Ini dalam masalah apa saja. Karena hindari, jangan sampai kita melemahkan kepercayaan orang kepada kita, sebab kita akan hidup bahagia itu adalah dengan kepercayaan. Al-Hasad wallahu alam. Al-Fatihah.